Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Rasyul Barat, Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Di pertemuan hari Selasa di Masjid An-Nasa'i, kita bahas bab tentang menghina budak. Kemudian apakah seorang tuan harus membantu budaknya atau ART-nya? Dan jawabannya bukan harus, tapi disunnahkan. Kemudian tidak diperbolehkan untuk membebani budak dengan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan. Seperti pekerjaan untuk ART perempuan, ya diberikan hanya yang memang ranahnya perempuan. Tidak layak diberikan pekerjaan yang itu biasa dikerjakan laki-laki, apalagi butuh profesi khusus. Seperti pekerjaan tukang, itu jangan dikasih ke ART yang perempuan. Sekarang kita masuk dalam bab 99. Babun nafaqatur rajuli ala abdihi wa khadimihi sadaqatun. Silakan. Bab 99. Nafkah seseorang kepada budak dan pembantunya adalah sedekah. Lanjut. Nomor 195. Ibrahim bin Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Baqiyah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Buhair bin Sa'd mengabarkan kepadaku dari Khalid bin Ma'dan. Anil Miqdam, sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Al-Miqdam, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma at'amta nafsaka fahuwa sadaqah. apa yang kau makan untuk dirimu sendiri adalah sedekah. Wa ma at'amta waladaka wa zawjataka wa khadimaka fahuwa sadaqah. Dan makanan yang kau berikan kepada anakmu, istrimu dan pembantumu adalah sedekah. Ya. Hadis ke-195 ini sudah dibahas di Masjid An-Nasa'i. Di antara fawaidnya adalah bahwa apa yang kita infakkan untuk diri kita sendiri, seperti kita butuh makan, kita beli makanan buat diri kita, itu adalah sedekah. Nilainya di sisi Allah berpahala. Maka tidak layak seseorang pelit sama dirinya sendiri padahal itu kebutuhannya. Ya. Ini saya kebetulan tiba-tiba teringat kacamata. Misalnya ada orang ngelihat 2 meter aja sudah kabur-kabur gitu. Dipertahankan, tidak pakai kacamata. Padahal dia butuh. Ya. Seharusnya dia mau belanjakan sebagian dari rezeki yang Allah kasih untuk beli kacamata. Kan tidak mesti branded, tidak mesti mahal. Karena itu kebutuhan. Daripada nanti misalnya pakai motor di jalanan, tidak lihat jalan, nabrak orang, ditabrak orang. Lampu merah terlihat kayak lampu kuning misalnya, double. Maka kita infakkan uang kita untuk diri kita itu sedekah. Kita sakit mau beli obat, jangan sakit ditahan. Kalau memang butuh obatnya, beli. Kalau pelit sama diri sendiri, itu salah. Dan kalau kita beli karena itu kebutuhan, itu adalah sedekah. Begitu juga untuk yang kita nafkahkan bagi istri, anak dan budak, itu semua nilainya di sisi Allah adalah sedekah. Nah, di papan tulis saya berikan beberapa dalil tambahan yang tidak ada di buku. Untuk riwayat 195, Nabi SAW mengatakan, Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajah Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi famimra'atika. Famimra'atika. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan suatu nafkah yang kamu cari dengan menafkahkan itu adalah wajah Allah, melainkan kamu akan diberikan pahala atasnya. Sampai-sampai makanan atau
nafkah yang kamu letakkan di mulut istrimu. Kalau kita nafkahkan untuk istri dan anak kita, kita dapat pahala. Maka ini dalil agar seorang suami tidak boleh pelit sama istrinya. Apalagi kalau memang itu kebutuhan istrinya. Kalau di zaman sekarang kebutuhan istri itu salah satu yang primer adalah skincare. Ya. Beliin skincare dia senang itu nafkah. Itu dapat sedekah. Ya. Jangan bilang, kona aja, enggak apa-apa jerawatan sedikit, enggak masalah. Toh nanti yang menikmati wajahnya siapa? Suami juga. Meskipun tidak perlu juga sampai harus berkaca pada orang-orang yang wajahnya betul-betul kayak wajah kaca itu. Ya, kayak kristal mukanya. Karena mungkin skincare-nya mahal. Nah skincare yang penting perempuan itu kalau sudah gini-gini pakai kapas, pakai toner itu merasa cantik sudah. Meskipun mungkin mereknya anggaplah Viva begitu ya. Nah, tidak mesti skintific. Ya, tahu skintific ya? Lupakan aja. Nabi SAW mengatakan, "Idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuhu kanat lahu shadaqatan." Apabila seorang muslim berinfak dengan sebuah nafkah yang dia berikan kepada keluarganya dan dia mencari wajah Allah, maka itu akan menjadi pahala sedekah buat dirinya. Ini menunjukkan kepada kita kalau kita belanjakan harta kita untuk keluarga itu termasuk diantara salah satu jalan untuk cari pahala bernilai sedekah. Kemudian di pertemuan Nasai itu juga saya sampaikan, ini pentingnya untuk senantiasa menghadirkan niat ihtisab. Yaitu niat agar kita dapat pahala dari setiap yang kita belanjakan. Nah sekarang nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau seorang suami setiap kali ngasih istri di hati itu tidak ada niat cari pahala? Karena sudah jadi kebiasaan sehari-hari pokoknya ngasih duit, ya. Belanjakan sesuatu buat anak, ngasih jajan ke anak di pagi hari. Kesulitan bagi dia untuk setiap kali ngasih duit harus hadirkan ihtisab. Karena sudah jadi kebiasaan bertahun-tahun. Apakah dia dapat pahala? Jawabannya ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama dia mengatakan harus ihtisab. Jadi kayak gini. Yang memang diniatkan untuk cari pahala. Kalau dia cuma ngasih lantaran, ini kan kewajiban saya sebagai ayah misalnya. Maka dia nggak dapat. Menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan, bagusnya dia dari awal sudah meniatkan, ya Allah, kapanpun saya memberikan nafkah untuk anak saya, untuk istri saya, untuk orang tua saya, seandainya pun saya lupa untuk menghadirkan niat ihtisab di hati, jangan sampai hilang pahalanya. Ini mirip-mirip dengan orang mau berpuasa Ramadan. Kalau dia kesulitan untuk setiap malam menghadirkan niat buat pahala, buat puasa besok, maka dia bisa berniat dari awal bulan yang dia niatkan, ya Allah saya mau berpuasa Ramadan 1 bulan ke depan. Jadi meskipun dia lupa di malam hari, insya Allah tidak masalah. 196. Nomor 196. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Asim bin Bahdalah dari Abu Saleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus shadaqati ma baqqa ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah yang tetap mencukupi setelah itu. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Dan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Coba nih ya. Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di Bawah. Dulu waktu SD, saya sering dengar ini dari guru saya dan saya kira ini peribahasa orang Indonesia. Ternyata hadis. Sebaliknya kata-kata misalnya cinta tanah air sebagian dari iman, saya pikir hadis. Padahal ternyata bukan hadis. Tutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Saya kira dulu hadis. Ternyata bukan hadis. Jadi ada hal yang kadang-kadang kita sering dengar di masyarakat.
Kita kira hadis pada bukan. Kita kira itu peribahasa, ternyata hadis. Ini pentingnya belajar. Kemudian wabda biman ta'ul. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Agak keras sedikit suara pembacanya. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Taqulu imra'atuka Istrimu berkata, anfiq alayya aw talliqni. nafkahilah aku atau ceraikan aku. Wa yaqulu mamlukuka Budakmu berkata, anfiq alayya aw bi'ni. nafkahilah aku atau juallah aku. Wa yaqulu waladuka Dan anakmu berkata, ila man takiluna. kepada siapa engkau akan menyerahkan kami? Penjelasan kata? Penjelasan kata, ma baqo ghini. Maksudnya si pemilik Ghinan. harta. Ghinan. Itu salah ya. Ghinan. Ma baqo ghinan. Maksudnya si pemilik harta yang tetap tercukupi dengan sisa harta yang ia miliki setelah menginfakkan sebagiannya. Al-yadul ulya, tangan yang memberikan infak dan pemberian. Al-yadus sufla, tangan yang meminta. 6. Di riwayat 196, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik sedekah itu adalah yang tetap mencukupi setelah itu. Terserah teman-teman mau berikan keterangan di dekat situ, diletakkan di mana. Ada beda pendapat ulama, apa maksudnya? Sebagian ulama ada yang mengatakan, sebaik-baik sedekah adalah yang tetap mencukupi setelah itu, maksudnya setelah kita sedekah, kitanya tidak jadi kekurangan. Sebagian lagi ada yang mengatakan, kalau kita sudah sedekah, sedekah itu bisa mencukupi kebutuhannya si yang menerima sedekah. Pendapat pertama, misalnya begini. Kita punya uang 100 juta. Kita infakkan misalnya 10 juta, masih ada 90. Dan 90 ini masih mencukupi kebutuhan. Itu lebih baik daripada yang disedekahkan 90, sisanya 10, setelah itu malah kekurangan. Paham? Itu pendapat satu. Pendapat kedua mengatakan, kalau kamu punya uang 10 juta untuk disedekahkan, mau dikasih ke 2 orang, masing-masing dapat 5 juta dan itu malah mencukupi kebutuhan, lebih baik daripada kamu kasih ke 20 orang, masing-masing hanya dapat 500 ribu dan 500 ribu sama-sama gak ada yang cukup kebutuhannya. Bisa dipahami? Nah. Kemudian Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa maksudnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Ada di hadis. Ada hadis pelengkap, tidak ada di buku itu. Kata Nabi SAW, al-yadul ulya. Al-yadul ulya al-munfiqatu. Munfiqatu. Was-sufla as-sa'ilatu. Tangan yang di atas itu yang ngasih infak. Yang berinfak. Sedangkan yang di bawah itu adalah yang minta. Jadi pengertian dari tangan di atas dan tangan di bawah itu bukan cuma sekedar sekedar penafsiran sendiri, tapi itu justru datang dari hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Jangan sampai yang kita tanggung nafkahnya malah terlalaikan. Orang yang kita tidak wajib tanggung nafkahnya malah kita jor-joran. Siapa yang kita wajib tanggung nafkahnya? Misalnya istri. Siapa yang tidak wajib ditanggung nafkahnya? Istri orang. Teman kantor cewek. Ada orang royal sama teman-temannya, tapi sangat pelit. Apa tuh? Yang pelit bin apa tuh? Demit. Medit. Oh, demit. Demit setan ya? Oh iya, maaf saya. Apa tadi? Pelit bin medit. Ya. Sangat sekek gitu. Sama sekali tidak mau ngasih istrinya. Istrinya, bah, bisakah beli obat jerawat? Nggak dikasihnya. Tapi teman ceweknya, ini no, hadiah buatmu. Dikasih yang
serum-serum yang mahal-mahal misalnya. Ya. Kita mulai dari orang yang kita tanggung nafkahnya. Jangan sampai yang tidak wajib ditanggung nafkahnya malah dikasih. Kemudian kata Abu Hurairah, jangan sampai istrimu berkata, budakmu berkata, anakmu berkata, kalimat yang bagian ini bukan hadis. Yang berikutnya ini adalah perkataan Abu Hurairah. Coba diperhatikan lagi di terjemahannya. Dari sahabat siapa ini hadisnya? Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah bersabda. Nah, sabdanya Nabi hanya sampai pada kata-kata wabda biman ta'ul. Ini saya luput tadi ya. Sampai pada kata-kata mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Di situ saja hadis Nabi. Mulai dari kata-kata taqulu imra'atuk, istrimu berkata sampai selesai, itu tambahannya Abu Hurairah. Makanya dilihat di catatan kaki 200. Hadis ini riwayat Al-Bukhari, babun nafaqat atau kitabun nafaqat, bab ujubun nafaqat 'alal ahl wal 'iyal. Namun lafaz taqulu imra'atuk itu mauquf perkataannya Abu Hurairah. Semoga bisa dipahami. Jadi riwayat ini dibagi dua. Setengahnya punyanya Nabi, setengah bawahnya punya Abu Hurairah. Istrimu sampai berkata, nafkahi aku atau ceraikan aku. Dan ini sangat banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Bahkan di kalangan yang sudah ngaji pun masalahnya nggak ada jauh juga dari sini. Yaitu berkata istrinya, nafkahi saya, tambahlah uangnya. Atau enggak, ya sudah ceraikan saja. Maksudnya karena istrinya juga sudah sangat putus asa untuk minta tambahan. Nah, dikasih sangat susah gitu. Makan tidak bisa bervariasi, paling banter ya hanya tempe, tahu, ikan wader, ikan layang. Mau agak bervariasi nggak bisa karena suaminya tidak ngasih. Bukan suaminya tak mampu. Sampai-sampai budaknya berkata, nafkahi saja saya atau ya udah jual lah. Kata budaknya. Atau anaknya berkata, wahai ayah, kalau ayah nggak ngasih uang sama kami, siapa yang mau nanggung hidup kami? Maksudnya ini ungkapan-ungkapan sebagian orang ketika dia tidak mau menginfakkan uangnya, lalu kemudian orang-orang yang ada di bawahnya sebagai tanggungannya seperti istri, anak dan juga budak atau pembantunya, sampai-sampai semua menawarkan, lepaslah kami, jual saja saya, ya. Atau ayah kasih saya kepada siapa? Biar mama nikah lagi aja sudah. Nanti saya dibiayai sama suami barunya misalnya. Kandungan hadis? Kandungan hadis 1. Sedekah terbaik yang dilakukan seseorang adalah sedekah yang tetap membuat pemilik harta tercukupi setelah mengeluarkan sedekah. Karena hal itu akan mencegah dirinya dari penyesalan, bahkan dapat membahagiakannya. Kandungan hadis yang pertama, sedekah yang terbaik yang kita lakukan adalah sedekah yang setelah sedekah, bukan setelahnya malah miskin. Ini penafsiran yang nomor 1. Jangan sampai uang 100 yang disedekahkan 90, sisanya hanya 10, lalu setelah itu minta-minta. Ya. Di situ saya tuliskan surat Al-Isra ayat 29 sama surat Al-Furqan ayat 67 sebagai pelengkap. Ya, karena tidak ada di buku ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuq wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Jangan sampai, kata Allah Subhanahu wa taala, tangan kalian terbelenggu di leher. Ya, yaitu maksudnya jangan sampai terlalu pelit. Jangan sampai tidak pernah berinfak sama sekali. Tapi jangan juga terlalu dibentangkan. Jadi bersedekah itu, kata Allah, tengah-tengah. Jangan sampai terlalu pelit, tapi jangan juga terlalu dibentangkan. Maksudnya jangan terlalu jor-joran. Kenapa demikian? Nanti kamu akan menyesal. Dan kamu nanti pun akan menjadi kesulitan sendiri. Ya. Sini Allah tidak suka kalau seseorang terlalu pelit, di satu sisi juga tidak suka kalau terlalu jor-joran untuk sedekah.
Apa kadarnya jor-joran? Yaitu manakala dia sudah menyedekahkannya lalu dia kesulitan. Ya beda kalau jor-jorannya betul-betul ya jor-joran bangun masjid, bangun ini, bangun itu. Tapi memang hartanya sangat berlimpah, ini beda. Ya. Ada di Indonesia ini masjid, jangankan dalamnya, area wudhunya aja marmer. Dan di masjid itu nggak ada kotak infak. Karena yang bangun bilang hanya saya yang boleh keluar duit di situ. Jadi nggak ada namanya kotak infak berjalan, tidak ada. Ya. Nah ini beliau bangun masjid besar seperti itu, nggak agak masalah karena memang hartanya melimpah. Di surat Al-Furqan ayat 67 Allah mengatakan alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang apabila dia berinfak tidak begitu boros dan tidak juga pelit, tapi dia tengah-tengah di antara sifat antara boros sama pelitnya itu. Nah, ada kisah pendukung dari sahabat Nabi SAW. Oh ini ada saya tuliskan di bawah ya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya harta. Nah, harta saya ini ya Rasulullah, kalau nanti saya mati, yang mewariskannya hanya satu orang, yaitu anak perempuan. Bisakah kalau saya sedekahkan 2/3? Berapa? Jadi kalau dia punya harta 90 juta, berapa yang disedekahkannya? 60. Bisakah 60? Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh. Dia mengatakan bagaimana kalau setengahnya? Berarti berapa? 4/5 ya. Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Dia mengatakan ya Rasulullah bagaimana kalau 1/3? Nah baru Rasulullah bilang as-sulus. 1/3 boleh. Was-sulusu katsir. Was-sulusu katsir. Dan 1/3 itu pun sudah banyak. Ini kemudian yang menjadi pegangan para ulama. Kalau kita orang tua mau bikin wasiat, saya mau infakkan harta saya buat masjid, buat pesantren, buat ini dan itu, maksimal 1/3. Kalau ada orang bilang, saya wasiatkan setengah, awas kalau tidak nyampe setengah. Maka nanti waktu dia wafat, yang ditunaikan hanya 1/3. Meskipun orang tuanya bikin surat di notaris, saya infakkan 50%. Maka yang boleh ditunaikan hanya 1/3. Berapa 1/3? 33/1/3%. Kemudian beliau mengatakan, innaka antadhara warathataka aghniya'a khairun min, saya kurang sedikit, min an tadharahum halatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya engkau jika meninggalkan ahli warismu dalam kondisi mereka berkecukupan, itu lebih baik daripada mereka kamu tinggalkan dalam kondisi miskin, akhirnya menjadi beban buat manusia. Ini perkataan Nabi kepada sahabat siapa tadi? Sahabat Sa'ad bin Waqqas. Jangan sampai gara-gara kamu mau banyak bersedekah, akhirnya kamu tinggalkan anak dan istrimu yang kamu tinggalkan itu dalam kondisi menjadi beban buat orang karena miskin, tidak punya apa-apa. Ya. Ini juga peringatan buat para suami, misalnya dia bekerja, kemudian istrinya di rumah, tidak punya pendapatan, semua nafkah dari suami. Jangan sampai kemudian kesukaan suami untuk bersedekah melahirkan anak dan istrinya, begitu dia wafat tiba-tiba anak dan istrinya jadi nggak punya apa-apa. Akhirnya jadi beban buat orang. Buat beban buat misalnya buat kakak dan adiknya istri. Minta-minta. Anak-anaknya dia sendiri nanti yang membiayai sekolahnya siapa?
Makanya tadi ada perkataan Abu Hurairah, jangan sampai anakmu bilang, wahai ayah, kepada siapa engkau sandarkan untuk kami ditanggung hidupnya. Ya. Kedua, keutamaan kekayaan bagi orang soleh yang menunaikan hak kaum fakir atas hartanya. nah, yang kedua di sini ada keutamaan bagi orang kaya. Kalau dia suka berinfak. Tidak ada keutamaan bagi orang kaya kalau pelit. Makanya Nabi SAW mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Gak apa-apa jadi orang kaya, asalkan bertakwa. Di antara bentuk ketakwaan seorang kaya adalah hartanya itu bisa juga dinikmati oleh orang yang selain dirinya. Ya, saya sering bilang, kaya yang sebenarnya itu kalau kaya ini nanti duitnya keluar. Kalau hanya kaya lalu dia ada di rekening, ditanya berapa rekeningmu? Alhamdulillah ada berapa M ya, lupa saya. Ya, itu baru di satu rekening, oh Masya Allah. Tapi kok pakai sandal jepit kemana-mana, pernikahan juga enggak, pernikahan kamu kayak bajunya lusuh gitu. Dia bilang, oh ya saya zuhud. Ini bukan zuhud, ini apa? Pelit. Ya. Itu kan kaya namanya. 3. Hadis di atas menunjukkan kemakruhan mengemis serta peringatan agar menjauhinya. Dan hal tersebut tidak boleh dilakukan melainkan dalam kondisi darurat saja. Hadis ini juga menunjukkan dimakruhkannya mengemis. Tidak boleh minta-minta. Saya juga bilang tidak boleh misalnya kita dalam pergaulan, dalam circle pertemanan selalu yang dibiayai orang. Ya. Lantaran mungkin tidak punya apa-apa. Dan tidak boleh meminta-minta kecuali darurat. Ini kalau di masjid di Saudi, ya memang di Saudi ini salah satu yang menjadi di sebagian tempat kita umum melihat. Sebagian wanita di masa lalu karena memang tidak banyak yang bekerja, ya, memang tidak banyak lahan buat wanita. Kita sering dapati di sebagian masjid, ibu-ibu yang sudah tua-tua itu duduk di pintu-pintu masjid dan meminta. Nah, mungkin misalnya dia TKW, anggaplah dari Yaman, suaminya meninggal di Saudi, terus dia mau pulang juga gak bisa. Akhirnya dia duduk di masjid, kemudian kadang-kadang dikasih orang gitu. Saya waktu tinggal di Saudi dulu, ikut kelas tahfiz dengan seorang syekh, namanya Syekh Syawatfi dari Mesir. Nah, bulan-bulan pertama itu saya pikir bayar tahfiznya. Karena ada kalanya syekh itu ngedarkan kresek. Ya, jadi saya nanya sama teman Mesir, Ahmad ini kita bayar kah? Enggak. Terus kenapa kok syekh itu berapa kali aku lihat ngedarkan kresek? Nah, terus dia bilang kamu jangan sampai suuzon sama syekh. Itu di luar ada berapa umat yang kamu lihat duduk-duduk. Nah syekh itu inisiatif ngumpulkan duit dari jamaah. Kalau ada kelebihan nanti dikasih ke umat-umat itu yang duduk-duduk. Ya. Nah, adapun kalau di Indonesia kita ada banyak lembaga-lembaga zakat, maka janda-janda yang mungkin tidak memiliki uang, seharusnya mereka bisa ditanggung nafkahnya dari lembaga-lembaga zakat ini. Ya, Anda bisa datang, kalau ada yang memang kondisinya demikian, bisa datang ke lembaga-lembaga zakat, bilang saya tidak punya pekerjaan, dan tidak mudah juga untuk mendapatkan pekerjaan, anak saya sekian, saya ingin mengajukan agar dibantu bulanan. Ya. Sampai nanti misal anak saya sudah bekerja, sudah punya pendapatan sendiri, baru saya stop dibiayai. Gitu. Ini sekalian mengumumkan lagi, kalau di antara jamaah ada yang di posisi yang sama, atau kakak adiknya atau keluarganya posisinya kurang lebih sama, atau ada tetangganya yang juga membutuhkan, maka bisa sampaikan ke saya. Ada amanah-amanah yang mungkin harus kita tunaikan. Sampai yang minggu lalu saya ceritakan, saya baru dengar ada kisah ada laki-laki bila tidak salah ya, kerja gajinya kurang lebih 3 juta, tapi tidak cukup dikarenakan dia harus menanggung
Di antaranya adalah keluarganya yang kayak sakit atau kelainan mental atau apalah ya, mungkin seperti itu. Sehingga kadang-kadang tidak cukup. Dia sendiri juga, yang saya dengar dia kadang-kadang pengen bunuh diri gitu ya. Maka yang seperti ini jangan sampai seperti itu. Kalau butuh sesuatu silakan nyampaikan kepada kita. 4. Orang yang paling berhak diberi nafkah adalah orang yang wajib diberi nafkah. Keempat, orang yang paling berhak untuk diberi nafkah adalah yang wajib kita nafkahi. Seperti anak, istri, orang tua yang sudah tidak bekerja dan tidak punya pendapatan. Itu wajib dinafkahi. Ya. Jangan keranjingan nafkahi istri orang atau anaknya orang. Ya. 5. Hadis di atas menunjukkan kewajiban memberi nafkah kepada istri, budak, dan anak atas seseorang. 197. Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan dari Al-Maqburi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Hurairah ia berkata, Amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi shadaqatin. Nabi SAW memerintahkan bersedekah. Faqala rajulun. Lalu seseorang berkata, Indi dinarun. Aku memiliki 1 dinar. Qal anfiqhu ala nafsik. Beliau bersabda, infakkanlah itu untuk dirimu. Qala indi akhar. Ia lalu berkata, aku memiliki 1 dinar lainnya. Qal anfiqhu ala zawjatik. Beliau bersabda, infakkanlah kepada istrimu. Qal indi akhar. Orang itu lalu berkata, aku memiliki 1 dinar lainnya lagi. Qal anfiqhu ala khadimika thumma anta absar. Beliau bersabda, infakkanlah kepada pembantumu, selanjutnya engkau yang lebih tahu. Nah, penjelasan kata dulu. Penjelasan kata, sodakoh. Sodakoh yang dimaksud dalam hadis di atas adalah nafkah. Anta absor. Engkau lebih mengetahui kerabatmu, maka berikanlah nafkah tersebut kepada kerabatmu yang lebih membutuhkan. Nah. Nabi SAW ditanya oleh seorang, seseorang ini tentu karena dia bertemu dengan Nabi, berarti dia levelnya apa? Sahabat. Dan tidak begitu penting tentang siapa namanya, karena kata para ulama, para sahabat itu mereka umumnya adalah udul. Orang-orang yang adil, saleh. Lepas dari mungkin ada kekurangan pada individu, ada yang melakukan kemaksiatan. Tapi mereka secara general adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Ya, bahkan maksiat yang mungkin pernah terjadi di kalangan mereka, itu menjadi pelajaran untuk kita. Bila kita umatnya yang orang biasa pun terjatuh pada kemaksiatan yang sama. Laki-laki ini berkata, ya Rasulullah saya punya uang 1 dinar. 1 dinar berapa gram emas? Masih ingat? Berapa? 4,25. 4,025 beda lagi. 4,1/4. 4,025 gram emas. Kalau dirupiahkan, kalau 1 gram anggaplah 1.500.000 ya kira-kira 6.800.000. Ya. Dia bilang saya punya uang. Ada 1 dinar. Ada 6 jutaan. Maka Nabi SAW kasih dia arahan untuk berinfak yang terbaik. Nabi SAW mengatakan anfiqhu ala nafsik. Kamu infakkan buat dirimu sendiri. Kalau memang kamu punya kebutuhan beli. Pakai tuh uang. Kalau sakit, jangan sudah sakit lama. Pakai buat berobat. Ya. Kenapa kamu sakit kepala? Sudah berapa hari? 3 hari. Nggak minum obat. Mahal. Oh, buat sakit kepala berapa harganya? Ya. Daripada ditahan, malah susah ibadah. Malah nggak ke masjid. Ya. Kemudian dia bilang lagi, ya Rasulullah masih ada yang lain lagi. Oh ternyata bukan cuma 1 dinar. Ada dinar yang lain lagi. Maka Nabi SAW bilang, infakkan untuk istrimu. Boleh dikasih catatan dekat situ. Dalam riwayat yang lain, Nabi sebutkan anaknya dulu. Boleh dicatat di dekat situ. Sebelum kata istri, ada riwayat yang menyebutkan, infakkan untuk anakmu. Cuman di riwayat ini, dari diri sendiri langsung lompat ke istri. Riwayat yang lain,
setelah dirinya, anaknya, baru istrinya. Nanti para ulama kita bilang, seperti Syekh Abdul Razak. Ya. Syekh Abdul Razak dalam kajian beliau masalah ini, saya dengarkan beliau bilang, riwayat yang menambahkan anak di tengah sebelum istri, itu menunjukkan bahwa kebutuhan anak lebih besar daripada istri. Ya, sehingga makanya Nabi SAW mendahulukan anak daripada istri. Ibaratnya gini, anak punya kebutuhan sekolah, istri punya kebutuhan skincare. Bila uangnya ada buat dua-duanya, belanjakan dua-duanya. Tapi kalau tidak ada, maka siapa yang didahulukan? Anak. Ya. Bilang anak kita mau beli topi sekolah. Harganya 50.000. Berapa skincaremu? 50.000. Uangku hanya ada 50. Maka mohon maaf, menurut Nabi, setelah diriku, anakku. Berarti saya dahulukan topi anak sekolah. Mohon maaf, kamu cari yang lain dulu. Ada itu wortel, kalau diparut dijadikan masker bisa. Ya, paling kuning-kuning sedikit bukan. Di sini Nabi bilang, infakkan untuk istrimu. Dia bilang masih ada lagi. Rasulullah masih ada lagi. Maka Rasulullah kasih jalur yang berikutnya. Infakkan untuk pembantumu. Setelah itu kamu lebih tahu siapa. Kalau kita punya ART di rumah, maka salah satu yang bisa kita dahulukan duit kita adalah pembantu. Ya, karena punya pembantu itu nikmat Allah. Dia bantu kita dalam kesibukan kita di rumah. Dia bantu meringankan pekerjaan istri kita. Maka jangan pelit sama pembantu. Nah, di bagian sebelah sana, saya tuliskan satu riwayat tambahan. Ini salah. Yang benar ini 197. Nabi SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu. Apa ini kira-kira? Ala ahlika. 1 dinar yang kamu infakkan untuk jalan Allah. Ada dinarmu yang lain yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Ada dinar yang lain yang kamu sedekahkan untuk orang miskin. Ada dinar yang kamu infakkan buat keluargamu. Yang lebih besar pahalanya di sisi Allah adalah yang kamu infakkan untuk keluargamu. Kalau ada jihad, kita nyumbang 1 juta. Ada orang mau merdekakan budak 1 juta, uang kita juga yang kita kasih. Ada orang miskin 1 juta. Anak kita butuh uang sekolah 500. Istri kita bilang, bisakah beli, jangan juga nasi sayur terus, nggak ada sama sekali lauknya, minta dong tambah 500. Maka yang lebih besar di sisi Allah pahalanya adalah yang 500 ini. Bahkan bukan yang untuk jihad di jalan Allah. Ya. Ini anak-anak kalau bapak-bapaknya agak pelit bilang, wah ada hadis nih. Saya bacakan ya. Saya mau beli buku aja enggak bisa. Disuruhnya saya pergi ke fotokopi, cari kertas-kertas bekas. Dibuat catatan. Itu kalau dikumpulkan ke guru lihat catatannya. Kertas dijepit. Kalau tahambur gimana? Hilang tugas-tugas saya. Masa saya nggak bisa beli buku? Nah, bapak ngopi sama temannya tiap hari. Ya. Kasih hadis itu. Kandungan hadis. Kandungan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat urutan prioritas nafkah serta menjelaskan arti penting dan keutamaannya.
Nafkah yang paling utama adalah nafkah seseorang kepada dirinya sendiri, kemudian kepada istri dan budaknya. Di sini Rasulullah SAW membuatkan urutan prioritas. Ya, di sini kita belajar tentang fikih prioritas. Jika bisa semua, lebih bagus. Tapi bila tidak bisa, maka dahulukan mana yang prioritas. Para ulama kita mengatakan, ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Kebaikan kalau bisa semua, tapi kalau tidak bisa ke semua, jangan juga ditinggalkan semua. Kalau bisa kasih semua, kasih anak, istri, pembantu, kasih sepupu, kakak kandung, mama, bapak, kakek, nenek, tante-tante. Kalau bisa semua kasih. Tapi bila tidak bisa dan kita harus memilih, maka pilih yang julluhnya. Yaitu yang paling inti dulu, yang paling wajib untuk diprioritaskan. Di antaranya di sini kalau uangnya banyak, kasih semua. Tapi kalau tidak bisa, maka diri sendiri dulu. Bila tidak bisa, bila masih ada, buat siapa tadi? Anak dulu. Baru istri. Kalau bisa semuanya, alhamdulillah. Nah. Catat tambahan di situ, tidak ada di situ. Faedah yang kedua adalah pentingnya tokoh agama dan penguasa mengingatkan masyarakat untuk mengerjakan kebaikan. Pentingnya tokoh agama dan penguasa mengingatkan masyarakat mengerjakan kebaikan. Kalau bisa penguasa-penguasa seperti wali kota, gubernur, itu jangan yang diingatkan hanya sekedar tentang pertumbuhan ekonomi, tentang kebersihan. Jangan hanya itu. Ajak masyarakat untuk mengerjakan amal soleh. Supaya Allah memberikan kebaikan juga buat masyarakat. Ya. Yang ketiga, tidak ada di situ. Ajari anak untuk survive. Ajari anak untuk survive. Karena mungkin tidak setiap orang tua itu mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan di rumahnya. Kadang karena keterbatasan gajinya, pendapatannya, dia hanya mampu untuk dirinya, istrinya. Atau apa yang mungkin paling inti di rumah. Ada hal-hal yang mungkin dibutuhkan anak tapi orang tua tak mampu. Ya. Misalnya anaknya punya kebutuhan seragam 2. Jadi kalau satu berdaki, ya, dicuci ada seragam pengganti. Ini penting buat sekolah. Tapi karena orang tua tidak mampu, diajari anak untuk survive. Nah, bapak tidak bisa memaksakan diri. Tidak mungkin ngutang-ngutang hanya untuk beli seragam. Ya. Bisakah kamu bantu orang tua untuk kamu juga survive? Caranya gimana? Kalau pulang, segera ganti baju, terus kucek lehernya, kucek ini bagian tangannya, hilangkan dakinya, terus mumpung masih siang, jemur. Jadi besok bisa langsung dipakai lagi. Ya. Kalau kamu mengharapkan bapak harus ada seragam kedua, seragam ketiga. Saya orang tua tidak mampu. Ya. Tolonglah kamu bantu juga ekonomi orang tua. Kamu survive dengan apa yang kamu bisa. Ya. Azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bab 100, idza karya an ya'kula ma'abdihi. Bab 100. Jika tidak suka makan bersama budaknya. Boleh dikasih catatan. Ya. Maksudnya adalah karena suatu faktor dan bukan karena kesombongan. Bagaimana kalau seorang tuan, kalau di sini babnya adalah seorang pemilik budak dengan budaknya. Kalau kita di masa sekarang, kita punya ART. Bagaimana kalau kita tidak suka makan bersama dengan pembantu di rumah? Tapi catatannya di sini bukan karena kesombongan, tapi karena sebuah faktor. Misal ada hari di mana kita pengen quality time sama anak dan istri saja. Atau kebetulan datang orang tua. Saya mau quality time dulu, saya, istri, orang tua, mertua. Mbak di belakang ya. Mohon maaf gitu. Jadi bukan karena sombong, bukan karena Mbak jangan dekat ke sini ya. Di sini buat yang kaya aja. Di sini buat pemilik rumah. Ini karena kesombongan kalau yang seperti ini. Atau misalnya karena ingin makan sambil bicara yang rahasia. Misalnya bahas aib misalnya. Itu kan rahasia. Bahas tentang misalnya saudara kandung yang sedang ada masalah besar. Mbak, mohon maaf ya kami makan di sini buat keluarga dulu. Ada pembicaraan rahasia. Ya. Bu, mohon maaf Bu ya, hari ini ada pembicaraan khusus yang buat anak-anak ini. Saya mau nasihati biar mereka nggak malu. Ya, Bu di belakang dulu. Bukan karena kesombongan, tapi karena sebuah faktor. Lanjut. Nomor 198. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Makhlad bin Zaid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata, Akhbaruni Abu Zubair. Abu Zubair mengabarkan kepadaku, Annahu sami'a rajulan yas'alu Jabiran an khadimir rajul. bahwa ia mendengar seorang laki-laki yang bertanya kepada Jabir tentang budak seseorang. Idza kafahul masyaqqata wal har. Jika budak itu sudah cukup dengan segala keletihan dan panas. Amar Nabi SAW an yada'uwahu. Apakah Nabi SAW memerintahkannya untuk memanggilnya? Qal na'am. Jabir menjawab, benar. Fa in kariha ahadukum an yat'ama ma'ahu falyu'timhu uklatan fi yadihi. Jika ia tidak suka, hendaklah ia memberinya makanan di tangannya. Penjelasan kata? Penjelasan kata, kafahul masyaqqata wal har. Ia menderita kesulitan ketika menyiapkan berbagai peralatan serta merasakan panasnya api ketika memasak roti dan memanggang daging. Uklah, sesuap makanan dan alasan memberinya suapan makanan adalah untuk menanggulangi dan menahan beban panas dan asap ketika memasak. Ya, maksudnya begini. Ada orang bertanya kepada Jabir, kalau dia punya budak dan budak itu mungkin dia sudah kelelahan dan kepanasan. Kelelahan cari bahan makanan. Dan dia kepanasan karena di dapur dia masak. Jadi hawanya juga sudah kelelahan, kepanasan. Lalu dia bertanya, apakah Nabi SAW menganjurkan kita untuk ngajak pembantu yang demikian untuk tetap makan bareng? Dia mengatakan, iya, tetap dianjurkan makan bareng. Tapi seandainya dia enggan, mungkin karena sebuah faktor. Ya, seperti saya bilang tadi, mungkin karena ingin quality time, mungkin karena ada pembicaraan rahasia, atau juga khawatir nanti pembantu ngelunjak. Misalnya pembantu ini kita lihat kok kadang-kadang dia itu suka nyombong, ketemu sama pembantu rumah sebelah, terus ngobrol gitu, terus ngelunjak. Dia bilang, kalau kamu jadi rumah, makannya di mana? Di belakang. Kalau aku dong sama majikan, ya kan? Khawatirnya dia ngelunjak seperti itu.
Ya, maka kemudian kita timbang-timbang, oh ini nggak boleh sering-sering makan bareng. Khawatirnya dia nanti nyombong. Maka tidak apa-apa, tapi jangan sampai tidak dikasih makan. Kandungan hadis. Kandungan hadis, anjuran agar memuliakan budak dan memberinya semangat dengan duduk bersamanya ketika makan atau sekurangnya memberinya makan. Hal ini termasuk salah satu bentuk kemuliaan akhlak yang menjadi keistimewaan agama yang lurus ini. Nah, ini anjuran buat para tuan untuk bisa kadang-kadang ya makan sama ART-nya. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin tambahkan tadi, saya bilang ajarkan anak kita survive. Tidak setiap hal kita mampu untuk mengadakan uang untuk dirinya. Saya mau bilang juga, ajak anak kita survive. Mana tahu kita wafat tiba-tiba. Anak yang mungkin terbiasa untuk apa-apa tinggal minta orang tuanya. Dan orang tuanya selalu kasih. Manakala orang tua tiba-tiba wafat, khawatirnya dia nggak bisa apa-apa. Akhirnya jadi beban buat manusia. Ya. Saya punya teman itu bilang, bapak saya itu anak salah satu orang terkaya di kotanya di masa itu. Terus bapak antum di mana sekarang? Ada di kos. Kok ngekos? Dia bilang soalnya bapak ini di masa kecilnya apa-apa dituruti orang tua. Semuanya affordable buat orang tua. Begitu orang tua wafat, dia nggak bisa survive dengan dirinya sendiri. Dia nggak ngerti manajemen, dia ngerti ngelola uang, yang taunya adalah menghabiskan uang. Jadi sedikit demi sedikit aset orang tua dijual sampai jatuh miskin. Ya, kami anak-anaknya karena sebuah pertimbangan kami nggak mungkin untuk kumpul sama orang tua. Khawatir nanti rumah tangga kami kacau. Ya, akhirnya yang penting kita bayarkan makannya, tempat tinggalnya. Ya sudah dari anak-anak saja. Ini gambaran anak yang ketika di masa kecilnya segala sesuatunya affordable buat orang tua hilang, anak seperti kehilangan arah. Ya. Sini ada ikhwan, dia cerita berapa waktu lalu, anaknya sekarang kuliah, kemudian anaknya install itu, jadi Shopee Food. Sambil kuliah, lagi nggak ada kuliah, lagi nggak ada tugas, ngojek. Itu caranya survive. Karena tidak setiap hal anak minta sama orang tua, terus orang tua pasti bisa ngirim. Ya. Kita bilang sama anak kita, nah daripada kamu begajulan, ngumpul sama teman-teman main game, nanti ngopi sana, ngopi sini. Orang tua juga gak setiap hari bisa ngasih kamu uang. Bisakah kamu kuliah? Kuliah. Kerjain tugas. Waktu kosong, gak usah main-main. Mendingan cari uang. Saya kecil, saya Mufli kecil. Kecil itu saya sudah jualan. Antum tahu Twisco tahu? Ya, yang seumuran mungkin tahu. Atau yang di bawah saya pasti tahu. Steak jagung itu. Dulu kan itu ada stipnya kan. Kalau kita bukan itu nanti ada mainannya yang bentuknya kayak stip-stip. Itu saya beli Twisco di masa lalu itu 300 rupiah. Stipnya kalau bagus saya jual 400 rupiah. Cewek-cewek konsumen. Ya saya beli Twisco-nya dapat, saya beli lagi stipnya saya jual. Saya anak dari orang tua yang dua-duanya PNS, bukan orang tua kaya. SMA itu saya pernah ngantar mama saya agak panjang dikit ya. Saya ngantar mama saya ketemu temannya. Saya dengarkan pembicaraan mereka ternyata diajak jualan tas-tas perempuan pakai katalog. Namanya Sophie Martin. Tahu Sophie Martin? Ya. Mama saya yang jadi agen, saya yang jualan. Saya banyak dihina sama teman-teman di SMA dulu. Mufli, cowok kok jualan tas cewek. Konsumen saya adalah guru perempuan sama teman-teman cewek. Dari situ dapat duit. Karena gak setiap hal saya bisa minta sama orang tua. Karena orang tua juga punya anak yang lain yang juga ada yang kuliah. Saya juga harus ada yang saya butuh tapi saya gak bisa minta sama orang tua. Maka pelajaran dari sini usahakan anak kita di usia dini ya bisa diajarin survive. Ya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.